Shalom Sobat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 29 April 2025 dengan tema Allah turut bekerja. Firman Tuhan diambil dari Kitab Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Kitab Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat kesehatan, berkat, kasih karunia, dan penyertaan-Mu sehingga kami masih ada sampai hari ini. Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah kiranya Engkau memberikan kami hikmat sehingga kami bisa mengerti apa yang kami renungkan hari ini dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kitab Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Demikianlah sabda Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Sobat WB, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita temukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita, dalam setiap situasi kita, dan apa tujuan Allah bagi kita. Allah turut bekerja. Firman Tuhan hari ini sangat menenteramkan. Tuhan menyatakan bahwa Ia turut bekerja dalam tiap situasi yang kita harus hadapi. Allah turut bekerja untuk kebaikan kita, yaitu membentuk kita menjadi serupa dengan Yesus melalui apapun yang terjadi. Jika demikian, kita tahu bahwa kita perlu terus bertumbuh, mempercayai Dia, karena lewat itulah kita memiliki keteguhan hati bahwa Ia memakai setiap peristiwa untuk mengerjakan kebaikan bagi kita. Kebaikan itu adalah bagaimana kita makin mengenal dan mengasihi Dia. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami kehendak-Nya. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan memakai apapun dan siapapun untuk membuat kita semakin teguh di dalam identitas kita, yaitu bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Apa yang sedang kita alami? Siapa yang sedang Tuhan pakai untuk membentuk kita hari-hari ini? Bagaimana respon kita selama ini? Sobat WB yang terkasih, pastikan engkau bukan hanya mengalami peristiwa itu, tetapi terlebih engkau menemukan maksud dan kehendak-Nya lewat peristiwa itu. Karena hanya kasih kepada Allah lah yang menjadikan kita teguh mempercayai Dia. Sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan di dalam kelompok pemuritan kita, atas berkat yang kita terima dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami, bahwa Engkau selalu hadir di setiap musim kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada.
dan Engkau selalu turut bekerja dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu percaya kepadamu bahwa apapun yang terjadi Engkau turut campur tangan dan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, keberadaanmu yang selalu ada di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami kehendak-Nya.